wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam bab al-walimah dari kitabun nikah di dalam kitab Bulughul Maram. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Safiyyah binti Syaibah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Safiyyah awlama was gawe walimah sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi nisaihi ing atase sebagiane pira-pira garwane kanjeng Nabi bimuddaini kelawan ramud min syairin saking gandum. Akhrajahu al-Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqama was mukim sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bayna Khaybar ing dalam antarane daerah Khaybar wal Madinati lan Madinah. Salah layalin ing dalem telu pira-pira wengi yubna kang ten yubna alaihi bi Safiyyah, yubna kang ten
nikahaken alaihi ing atase Kanjeng Nabi bi Sofiyah kelawan Sofiyah. Artinya yubna alaihi bi Sofiyah, artinya di situ beliau melakukan pernikahan dengan Sofiyah. Fada'autu nuli ngundang sapa ingsun al muslimina ing pira-pira wong Islam ila walimatihi maring walimahe Kanjeng Nabi. Famakana mongko ora ana iku fiha ing dalem walimah min khubzin sangking roti wala lahmin lan ora ana daging. Wa makana lan ora ana iku fiha ing dalem walimah apa ila an amara kejaba yen to perintah sapa Kanjeng Nabi bil amtai kelawan tiker kang terbuat sangka kulit fabusitat nuli den beber apa anta faalqa nuli nyeleh sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase anta atamra ing kurma wala aqitalan aqit itu susu kang den keringaken wasamna lan samen mentega wa muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Dijelaskan dalam hadis-hadis sebelumnya bahwa melangsungkan walimatul ursi itu hukumnya adalah sunnah. Jika seseorang itu menikah, maka hendaknya dia membuat walimatul ursi, pesta, yaitu membuat pesta makan makanan meskipun makanan yang dihidangkan di situ tidak banyak atau tidak mewah, itu tidak masalah. Dalam hadis yang sebelumnya Nabi bersabda bahwa kita diperintahkan oleh beliau untuk membuat walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Nah, tetapi itu bukan syarat bahwa dalam walimah itu harus ketentuannya misalnya harus menyembelih kambing minimal, itu tidak. Tetapi itu disunnahkan. Jika kurang dari itu, misalnya sangat sederhana, itu juga tidak masalah. Dalilnya adalah hadis yang sedang kita baca ini, bahwa Safiyah bintu Syaibah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi sebagian istrinya, beliau melangsungkan walimatul ursi hanya dengan 2 mud dari syair. Jadi 2 mud saja. 1 mud kita tahu hanya segini. 2 mud berarti dua cakupan telapak tangan. Itu dari gandum syair, yang makanan terbuat dari gandum syair. Artinya apa? Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali kalau itu dalam sebuah walimatul ursi. Kalau kita misalnya pada umumnya di tempat kita walimatul ursi tentu akan menghabiskan berkilo-kilo beras misalnya pada umumnya, meskipun juga semuanya sesuai dengan kemampuan. Kalau orang miskin biasanya ya tidak terlalu mewah. Kalau orang kaya maka sangat mewah dan bisa berhari-hari mereka melaksanakan walimatul ursi. Bisa sampai 3 hari misalnya mereka melakukan itu karena banyaknya tamu, sehingga tamunya disip-sip, pagi undangannya ini, siang undangannya ini, sore undangannya ini, dan sebagainya, karena banyak koleganya, banyak temannya dari berbagai kalangan, dan juga banyak duit dia untuk membuat walimatul ursi. Itu juga tidak masalah apabila seseorang melangsungkan walimatul ursi secara besar-besaran. Tetapi apabila nggak memiliki modal untuk melaksanakan walimatul ursi secara besar-besaran, minimal ini tetap disunnahkan, minimal itu dengan dengan 2 mud
yang seperti yang dilakukan Nabi kepada sebagian istrinya ketika menikahi sebagian istrinya, hanya dengan 2 mud gandum syair. Artinya super sederhana walimah yang dilakukan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa melaksanakan walimah itu hukumnya sunnah, meskipun kecil-kecilan hendaknya dilakukan. Meskipun kecil-kecilan, walimah itu hendaknya dilakukan ketika seseorang itu menikah. Sunnah untuk tetap dilaksanakan. Jadi nggak ada alasan misalnya saya nggak memiliki harta yang banyak untuk melaksanakan walimah misalnya. Karena walimah tidak disyaratkan harus dilakukan secara besar-besaran, memasak makanan yang sebanyak-banyaknya, yang lezat-lezat, yang mewah-mewah, itu tidak disyaratkan seperti itu. Kalau misalnya hanya melaksanakan walimah, mengundang orang kanan kiri saja, kalau dua mud saja, 2 cakupan telapak tangan, berapa orang itu? Untuk berapa orang? Kan cukup hanya untuk beberapa orang saja. Misalnya hanya mengundang sekitar saja beberapa orang untuk menyaksikan kalau dia sudah menikah, dia melakukan walimah, maka itu sudah melaksanakan sunnah. Dia sudah melaksanakan sunnah Nabi, yaitu berupa mengadakan walimatul ursi. Kemudian dalam hadis yang kedua, ini juga menunjukkan hal yang sama, yaitu walimah yang tidak mewah. Yaitu Nabi pernah bermukim di antara Khaybar dan Madinah. Khaybar nama daerah, dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antara Khaybar dan Madinah, Nabi pernah bermukim di sana selama 3 hari. Yang di situ Nabi melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan namanya Sofiyah. Kemudian beliau melaksanakan atau mengadakan walimah juga. Jadi berarti walimah meskipun dalam safar itu juga disunahkan. Meskipun seseorang menikahnya ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan di situ melangsungkan pernikahan, tetap ada kesunahan melaksanakan walimah. Nabi di sini dalam safar, tetapi beliau bermukim di antara daerah Khaybar dan Madinah. Di situ beliau menikah dan beliau mengadakan walimah juga. Hanya saja walimahnya itu sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Disebutkan di dalam hadis ini bahwa dalam walimahnya itu nggak ada roti sama sekali. Roti satu pun nggak ada. Wala laham, dan juga nggak ada daging, nggak ada yang disembelih. Tidak menyembelih kambing atau ayam atau binatang-binatang yang lainnya, nggak ada roti, nggak ada daging. Hanya saja Nabi hanya memerintahkan kepada Anas untuk menggelar tikar. Tikar yang di sini dikatakan antok, itu tikar yang terbuat dari dari kulit binatang, digelar, kemudian di situ dikasih kurma dan akid. Kurma, akid itu adalah susu yang dikeringkan. Jadi artinya makanan yang sangat sederhana ya. Susu yang dikeringkan dan kemudian ada mentega. Jadi hanya kurma, kemudian susu yang dikeringkan. Secara jelas seperti apa kita nggak tahu, karena ini makanan Arab ya, makanan Arab. Jadi di sini hanya kurma, kemudian akid, yaitu susu yang dikeringkan, dan kemudian ada mentega di situ. Itu saja makanannya. Berarti sangat sederhana sekali. Itu walimahnya Nabi ketika menikahi Sofiyah, karena memang kondisinya juga di dalam safar, dalam perjalanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan
Yang pertama, menikahi seorang perempuan dalam perjalanan itu boleh. Kalau seseorang sedang bepergian jauh kemudian di tengah jalan menikah, ketemu seorang perempuan cocok kemudian menikah, maka itu diperbolehkan. Nah, tidak ada keharaman atau kemakruhan, itu tidak ada seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, meskipun dalam perjalanan, pernikahannya itu dalam safar, perjalanan jauh, tetap disunnahkan untuk melangsungkan melangsungkan walimah. Tidak gugur, tidak harus menunggu misalnya nanti ketika pulang baru mengadakan walimah, tetapi bisa dilaksanakan dalam safar tersebut, dan boleh walimah itu dengan dilakukan dengan hanya makanan-makanan ringan, tidak harus dengan makanan-makanan yang mahal ataupun yang mewah. Kemudian juga walimah seperti di dalam hadis bisa dilangsungkan selama 3 hari, selama 3 hari, seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa an rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, idza jtama'a tatkalane kumpul sapa da'iyani wong kang ngundang loro, fa ajib mongko nekanono sapa sira aqrabahuma ing luweh cedheke ahadaiyani apane baban lawangi. Fa in sabaqa lamun dingine sapa ahaduhuma salah sijine da'iyan fa ajib mongko nekanono sapa sira alladzi ing wong sabaqa kang wis dingin sapa alladzi. Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Hadirin rahimakumullah, sekarang bagaimana jika kita diundang ke walimah secara bersamaan? Jadi ada 2 orang yang mengundang kita menghadiri walimatul ursi di waktu yang bersamaan. Telah kita jelaskan sebelumnya, menghadiri walimatul ursi hukumnya apa? Wajib. Menghadiri walimatul ursi jika nggak ada uzur, misalnya nggak ada kemaksiatan di tempat walimah, maka mendatanginya itu hukumnya adalah wajib. Nah, sekarang bagaimana seandainya dari waktu yang sama ada 2 undangan walimatul ursi? Tentu kita nggak bisa membelah badan kita menjadi 2, yang satu datang ke sana, yang satu datang ke sana. Nah, kita cuman 1 orang, sementara undangannya itu bersamaan. Itu kan bisa saja sering terjadi, karena apalagi di daerah kita ini orang menikah itu musim-musiman. Nah, jadi musim-musiman, sehingga sering kita menyebutnya sekarang musim nikah. Musim nikah itu kalau misalnya di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, di bulan Rabiul Awal, itu kalau di Jawa ini musim nikah. Itu rame-ramenya orang menikah. Melumpuk di situ hampir setiap hari ada orang menikah. Apalagi kalau hari Ahad atau hari Sabtu, itu banyak sekali orang menikah sehingga sampai bertumpuk-tumpuk. Nah, bertumpuk-tumpuk itu undangan walimah ke kita. Diundang ke sana, juga diundang ke sana, sana teman, di sini tetangga, di sini juga tetangga. Nah, jika terjadi yang seperti itu, undangan walimah kepada kita ada 2, bagaimana? Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada 2 orang yang mengundang ke walimatul ursi, maka datangilah yang paling dekat pintunya. Nah, mana tetangga kita, ini namanya hakul jar, hak bertetangga, karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga.
mana tetangga kita yang paling dekat pintunya dari rumah kita, maka itulah yang kita dahulukan. Misalnya rumah saya di sini misalnya, kemudian yang ngundang saya rumah depan saya, kemudian yang satu itu tetangga sebelah. Maka berarti waktunya bersamaan jam 9 pagi undangannya. Nah, mana yang saya datangi? Berarti saya datang terlebih dahulu ke tetangga yang di depan rumah saya. Karena pintunya yang paling dekat dengan pintu rumah saya adalah yang paling berada di depan rumah saya. Itu caranya. Jadi ini adab di dalam Islam. Jadi Islam itu sangat indah. Sampai hal yang sangat kecil itu diatur di dalam Islam. Semuanya adalah untuk kemaslahatan, kebaikan manusia dalam pergaulan manusia. Meskipun hal yang sepele seperti ini, kalau misalnya nggak ada aturannya, itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik di masyarakat. Misalnya di depan rumah saya ada walimah. Dia mengundang saya untuk menghadiri walimah. Kemudian teman saya rumahnya di sana, di Pare sana, jauh. Tapi dia teman saya dan dia orang kaya. Sedangkan tetangga saya ini orang miskin misalnya. Dia mengadakan walimah pada hari dan waktu yang sama-sama mengundang saya. Kemudian saya nggak mengikuti aturan syara. Saya hadir di walimah teman saya karena di sana walimahnya mewah. Nanti di sana makanannya jelasnya enak-enak. Kemudian bisa ketemu teman-teman saya yang banyak. Kemudian saya hadir di sana, tidak hadir di tetangga saya yang berada di depan rumah saya. Kira-kira nanti menjadi masalah apa enggak? Pasti akan menjadi masalah, akan menjadi pembicaraan tetangga, akan menjadi bahan misalnya riba orang-orang yang ada di sekitar saya. Gimana si fulan itu tetangganya diundang, tetangganya nggak mau datang, sementara di waktu yang bersamaan dia diundang di tempat yang lain, dia datang, dia pilih-pilih dalam memenuhi undangan. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang buruk. Tetapi apabila misalnya kita lihat ini bagaimana ajaran Islam itu sangat indah, sangat bagus. Apabila tadi kita tidak menghadiri walimah di tempat teman kita karena waktunya bersamaan, kemudian kita hadir di depan rumah kita, tetangga kita yang juga mengadakan walimah di waktu yang sama. Kira-kira teman kita yang jauh itu memaklumi apa enggak? Kalau kita misalnya mengatakan, mohon maaf saya di depan rumah saya ada walimah tetangga saya ke sana dulu nanti baru ke sana. Maka tetangga yang jauh atau teman kita akan memakluminya, namanya juga di depan rumah kita walimah itu. Nah, artinya di sini akan menyebabkan atau melahirkan sebuah kemaslahatan, kebaikan bersama dalam hal pergaulan sesama manusia, pergaulan dengan sesama muslim, pergaulan dengan tetangga, itu semuanya akan menjadi baik jika caranya seperti itu. Jadi jadi yang paling dekat pintunya dari rumah kita, itulah yang kita datangi. Bagaimana jika sama-sama dekatnya? Sama-sama dekatnya. Yang satu tetangga mepet, yang satu tetangga mepet juga, sama-sama mepetnya. Dia nggak janjian kalau melakukan walimah. Kadang walimah ini sebagian orang kan fanatik terhadap hari, atau fanatik terhadap hari, atau bertanya kepada, biasanya kalau di tradisi, ini tradisi, bukan sesuatu hal yang ketentuan dalam syariat Islam, tetapi ada tradisi di Jawa ini, kalau misalnya mereka mau melangsungkan suatu acara tertentu, maka mereka bertanya kepada kiai. Pak Yai, saya akan mengadakan
misalnya pernikahan anak saya, kapan sebaiknya saya melakukannya, hari apa, tanggal berapa, itu sampai seperti itu tanyanya ke kiai. Padahal semestinya ya nggak harus bertanya, tidak disyaratkan harus bertanya, dia langsung tetapkan sendiri, nggak masalah. Nah, tetapi dalam tradisi mungkin bukan hanya di Jawa tetapi di tempat-tempat yang lainnya, bukan hanya menikah tetapi membangun rumah tanya kapan waktunya, kemudian ada acara ini dan itu bertanya kapan waktunya, itu menjadi, para kiai itu menjadi tempat bertanya bagi masyarakat karena masyarakat memang percaya kepada mereka para kiai itu. Nah, karena bertanya, maka kemudian dikasih harinya ini, misalnya hari Ahad, Ahad Kliwon, misalnya ini. Kemudian yang lain datang juga, tanya juga, Ahad Kliwon juga, nggak tahu ternyata tetangganya dekat. Yang ini fanatik sama kayak itu, ini juga nggak mau ngerubah, pokoknya nggak rumah saya pas. Sama-sama mengadakan walimatul ursi di waktu yang bersamaan, dua-duanya ngundang saya misalnya. Ini mana yang lebih dekat kita hadiri. Dia sudah mengundang sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, rumahnya jauh, tetapi tetangga kita baru seminggu mengundang kita di depan rumah kita. Mana yang dihadiri? Tetap yang di depan rumah kita, yang lebih dekat. Di sini yang pertama itu bukan mana yang lebih dulu mengundang, tetapi mana yang lebih dekat rumahnya dari rumah kita. Karena di sini ada hakul jar, hak tetangga. Ini yang harus lebih diutamakan. Baru apabila sama-sama, jaraknya itu sama, baru dipertimbangkan mana yang lebih dulu mengundang. Jadi pertimbangan utama apa yang pertama? Mana yang lebih dekat dari rumah kita. Yang kedua, baru kemudian apabila sama-sama dekat, baru dipertimbangkan mana yang lebih dulu mengundang. Karena kebanyakan kita banyak yang langsung pertimbangan utamanya adalah mana yang lebih dulu. Mana yang lebih dulu. Ini biasanya seperti itu. Meskipun dekat, kalau dia terlambat, ngundangnya paling akhir, kemudian dia lebih mendahulukan yang jauh. Enggak seperti itu. Jadi berdasarkan hadis ini, pertimbangan utamanya adalah jarak yang paling dekat. Kemudian yang kedua adalah mana yang lebih dulu undangannya sampai kepada kita. Kita lanjutkan kembali. Wa Nabi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu ora mangan sapa ingsun muttaqian halih wong kang bersandar. Rawahu al-Bukhari. Wa an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala wasdawuh li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu, he ghulam, sammi maca basmalah sapa sira, sammi utawa nyebuta sapa sira Allah ing Allah. Maksudnya maca basmalah. Wa qul lan mangano sapa sira biyaminika kelawan tangan tengen sira. Wa qul lan mangano sapa sira mimma sangking barang yalika kang ngiringi apa ma ing sira. Muttafaqun alaihi. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku utiya den tekaaken bi qasatin kelawan sak nampan min saridin sangking sarid, sangking bubur sarid. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, kulu mangano sapa sira kabeh min jawani biha, sangking pira-pira sisine sarid. Qas'ah, sangking pira-pira sisine qas'ah. Wala ta'kulu lan aja mangan sapa sira kabeh min wasatiha, sangking tengahe qas'ah. Fa innal barakata mongko satemene keberkahan ikutan zilu tumurun apa barokah fi wasatiha ing dalam tengahe qas'ah. Rawahul arba'atu wa hadza lafdzun Nasa'i wa sanaduhu sahih.
Hadirin rahimakumullah. Karena walimah ini identik dengan makan ya. Dalam walimatul ursi itu undangan, di situ dihidangkan makanan-makanan. Karena itu di sini disebutkan juga adabul akal, yaitu adab-adab di dalam makan. Terutama di sini berkaitan dengan makan di walimatul ursi, meskipun ini juga untuk semua kondisi ketika kita makan. Jadi bukan hanya adab ketika makan dalam walimatul ursi, tetapi juga adab makan secara umum, termasuk ketika kita makan di rumah. Yaitu yang pertama, makan itu Nabi mengatakan saya tidak makan dengan bersandar, dengan misalnya bersandar tiduran atau dengan bersandar ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu tidak dilakukan. Makan tidak dengan cara seperti itu. Tetapi makan itu ya dengan duduk. Makan dengan duduk, tidak dengan bersandar ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena itu adalah adat yang kurang baik, kebiasaan yang kurang baik. Biasanya makan dengan cara seperti itu dilakukan oleh para raja-raja yang ada kesombongan di dalam hatinya. Biasanya orang yang sombong itu kalau makan itu biasanya seperti itu caranya. Dia sambil begini sambil makan, sambil bersandar, sambil tiduran dia kemudian makan. Itu biasanya, tidak selalu seperti itu, tetapi karena ini adalah kebiasaan para raja, kebiasaan orang-orang yang dalam hatinya ada kesombongan, sehingga Nabi tidak melakukan itu. Apabila seseorang melakukannya, dia tidak berdosa, tetapi khilafus sunnah. Dia membedai apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau ada seseorang di antara kita makannya dengan cara bersandar ke belakang, ke kanan, ke kiri, misalnya sambil tiduran, maka bukan haram. Hanya saja dia berarti tidak mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kalau nanti kalau dilakukan penelitian, maka cara makan dengan cara seperti itu juga tidak baik untuk kesehatan. Untuk misalnya lambung, itu tidak akan baik. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi dari adab-adab makan itu semuanya akan berfaedah. Bukan hanya secara syarak itu adalah hal yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi, tetapi dari sisi kesehatan biasanya itu juga ada nilai kebaikannya, kemaslahatannya. Meninggalkannya itu ada nilai buruknya dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan terkadang jika itu dilarang oleh Nabi, maka itu akan bisa mengakibatkan sakit dan semacamnya. Ini yang pertama, adab yang pertama. Kemudian yang adab yang kedua, kalau kita makan maka hendaknya kita memulainya dengan membaca basmalah. Ini sunnah dan ini adalah mujma' alaih, sesuatu yang disepakati. Semua para ulama bersepakat bahwa seseorang yang akan makan hendaknya dia membaca tasmiyah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lengkap, bisa dengan hanya bismillah. Karena ada sebagian orang yang tidak paham itu mengatakan kalau sebelum makan baca basmalahnya itu cukup bismillah, itu saja. Karena hadisnya samillah, berarti cuman bismillah, itu saja. Menurut sebagian ada yang mengatakan begitu. Jadi enggak, kalau kita membacanya dengan lengkap, misalnya bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita makan, maka itu juga bagian daripada sunnah dalam makan. Sunnah artinya itu ajaran Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai adab makan. Nah,
Jadi jangan sampai meskipun ini bukan sesuatu hal yang haram, jangan sampai kita meninggalkan membaca basmalah. Saking laparnya misalnya, saking nggak tahan lihat makanan enak misalnya, langsung bukan hanya nggak berdoa, tetapi baca basmalah pun enggak, langsung disantap tanpa basmalah. Nah, kan enggak berat ya membaca basmalah, kan cuma bismillah. Misalnya kalau misalnya enggak malas baca yang lengkap, cuma bismillah, itu kan sangat cepat, enggak membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi baca basmalah terlebih dahulu sebelum makan. Wa qul biyaminik. Nah, kemudian yang kedua, kalau makan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Jadi hal-hal yang baik itu hendaknya dilakukan dengan tangan yang kanan. Kalau kita makan pakai tangan kanan. Kita minum pakai tangan kanan. Nulis sebaiknya memakai tangan kanan. Kalau melakukan hal-hal yang bukan yang buruk, tetapi hal-hal yang seperti misalnya istinja, pakai tangan kiri istinja. Sesuatu hal yang yang tidak terhormat, maka menggunakan tangan kiri. Itu tata caranya atau adabnya. Jadi tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang terhormat, sedangkan tangan kiri dipakai untuk hal-hal yang kurang terhormat. Jadi kalau masih ada yang misalnya makan tangan kiri, dirubah harus tangan kanan. Itu sebagai adabnya. Wa kul mimma yalik. Adab yang keempat adalah kalau makan itu makanlah yang paling dekat dengan kamu. Nah, jadi kalau kita makannya misalnya di pondok, itu makannya satu nampan misalnya, maka yang kamu ambil makanannya yang paling dekat dengan kamu. Jadi misalnya di sini nampannya lengser, ya makannya di sini yang paling dekat dengan kamu. Jangan ngambil yang di tempat teman kamu. Jadi mungkin dia takut nanti dia nggak kebagian, kemudian dia ngambil yang di depan temannya. Itu bukan adab yang baik. Kalau adab yang baik dalam makan, mana yang paling dekat dengan kita, itu yang kita makan. Termasuk kalau misalnya kita sedang bertamu, kemudian ada hidangan banyak, maka yang kita makan yang di dekat kita. Jangan nyari-nyari yang jauh. Yang ada di dekat kita itu yang kita makan. Dan jangan melihat orang makan. Artinya orang diperhatikan yang dimakan orang teman-teman kita. Makan saja yang ada di dekat kita. Itu adalah adab dari makan yang juga harus kita perhatikan, meskipun ini hal yang kecil. Karena kalau seseorang itu mengabaikan adab ini, itu juga terlihat tidak baik, ya. Terlihat misalnya rakusnya. Kalau makanan di dekat dia nggak dia makan, sementara dia makan yang lainnya, terlihat dia tidak ada adabnya di dalam memakan makanan. Jadi sampai makan pun itu ada sunnahnya, ada aturannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya tadi sudah yang keberapa tadi? Yang keempat. Jadi yang pertama tadi tidak makan dengan bersandar. Yang kedua adabnya adalah membaca basmalah, kemudian dengan tangan kanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, makan yang dekat dengan kita, makanan yang dekat dengan kita, bukan mengambil atau memakan yang jauh dari kita. Kemudian yang berikutnya adalah makan itu dari sisi pinggirnya, bukan dari tengah. Jadi kalau makan itu bukan dari tengah tetapi dari pinggir. Jadi kalau misalnya kita makan di satu nampan dengan 4-5 orang misalnya, maka masing-masing makannya itu mulainya dari mana? Dari pinggir.
pinggir yang ada di dekatnya, bukan mengambil di tengahnya. Tidak seperti itu. Itu adabnya kayak begitu. Kenapa? Dikatakan fa innal barokata tanzilu fi wasatiha. Karena keberkahan itu turun di tengahnya. Bukan kemudian malah diambil di tengah. Karena kalau diambil di tengahnya nanti barokahnya hilang. Barokahnya itu agar bisa kena pada semua makanan, maka diambil dari pinggirnya. Semua ngambil dari pinggir, kemudian ke tengah habis. Sehingga keberkahan itu akan tetap ada sampai makanan itu habis. Semua makanannya menjadi barokah. Ini. Nah, itu adab dalam makan yang juga mesti diperhatikan dalam makan. Nggak ngawur, makan itu nggak ngawur, tetapi ada tata caranya agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba ora nyacat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman ing panganan qattu babar pisan. Karena ana sapa Kanjeng Nabi idzastaha tatkalane seneng sapa Kanjeng Nabi syai'an ing suci-wici akalahu mongko mangan sapa Kanjeng Nabi ing syai'. Wa in karihahu lan lamun sengit sapa Kanjeng Nabi ing syai'an tarokahu mongko ninggal sapa Kanjeng Nabi ing syai'. Muttafaqun alaih. Adab berikutnya dalam makan itu adalah tidak mencacat makanan yang dihidangkan kepada dia. Tidak mencacat itu tidak mencela, tidak mencela makanan yang ada di hadapan dia. Ini keasinan misalnya, ini kurang asin, ini kurang begini dan begitu. Udah diam saja, tidak perlu mencelanya. Ini adab yang kurang baik yang sering diutarakan oleh seseorang. Kenapa? Karena itu akan melukai, menyakiti orang yang masak. Kalau dibilang nggak enak, ini makanan kok nggak enak sama sekali misalnya. Ini kok kebanyakan garam, ini mau nikah atau gimana ini yang masak misalnya. Ini kok terlalu manis dan sebagainya. Ini yang masak pasti nanti akan nggak enak, hatinya nggak enak. Ya udah nggak masak lagi besok dan seterusnya. Dia akan marah jika kita celah makanan atau masakan yang dia masak. Tetapi bagaimana? Kan itu Nabi mengajarkan jangan mencela, tetapi jika kamu suka makanlah. Jika kamu nggak suka ya nggak usah dimakan, gitu saja. Tapi nggak usah mencela dengan lisan. Jadi kalau misalnya dia makannya ini kok enak, karena enak nggak enak itu kan beda-beda. Lidahnya orang itu beda-beda. Kalau saya misalnya dihidangkan daging misalnya atau ayam, udah jelas nggak enak bagi saya. Sama sekali nggak enak, mau muntah saya kalau misalnya itu dihadapkan ke saya. Tapi kalau kamu kan suka sekali, suka sekali, berapapun habis. Itu kan beda, berarti lidahnya setiap orang itu beda. Ada yang senang sekali sayur sayur terong, ada yang enggak sama sekali. Ada yang suka tahu, ada yang enggak suka tahu. Ada yang suka tempe, ada yang enggak suka tempe. Nah, namanya beda-beda lidahnya, rasa enak di lidah itu juga beda-beda, perspektifnya setiap orang itu berbeda-beda. Karena itu jangan mencela. Menurut kamu nggak enak, menurut saya enak. Menurut saya enak, menurut kamu nggak enak. Kan beda-beda. Nah, maka jangan mencela. Mungkin menurut dia yang asin itu yang enak. Menurut kita nggak enak, terlalu asin. Menurut yang satunya, kalau manis itu enak. Ya menurut orang sana, orang Sumatera, yang asin nggak enak, yang manis itu nggak enak dan sebagainya. Akhirnya beda-beda karena
lidahnya itu terbiasa dengan makanan yang berbeda-beda. Di situ maka kita jangan mencela. Kalau kamu nggak mau makan, udah tinggalkan. Kalau kamu senang, makan. Jika nggak usah dimakan tanpa ngomong. Nah, lisannya tanpa ngomong untuk mencela makanan yang dihidangkan kepada dia. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau nggak enak ya nggak bisa dienak-enakkan. Ya, misalnya dipaksa untuk memakan kan nggak bisa kita. Misalnya saya nggak suka ayam misalnya, daging ayam. Kemudian dipaksa ya nggak bisa. Kalau nggak suka ya udah diam saja. Nah, diam saja. Tidak usah kita kemudian mencela makanan yang dihidangkan kepada kita. Ini juga menunjukkan kalau kita makanan itu tidak harus kita memakannya. Kalau kita sesuatu hal yang mubah berupa memakan, kalau kita nggak menghendaki untuk memakannya, maka kita boleh untuk meninggalkannya. Artinya untuk tidak memakannya. Ini adab yang berikutnya. Kita baca hadis berikutnya. Masih adab makan. Wa Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'kulu bisyimali fa inna syaitana ya'kulu bisyimal. Rawahu Muslim. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena setan itu makan dengan tangan kiri. Nah ini Rawahu Muslim. Kenapa kita ini dilarang meskipun tidak haram untuk memakan dengan tangan kiri? Karena setan itu makannya dengan tangan kiri. Setan itu siapa? Setan itu kan musuh kita. Aduun, musuh bagi orang Islam itu setan. Makhluk yang buruk, yang kafir, kafirul jinni, jin yang kafir itu namanya syaitan. Termasuk iblis itu terkadang disebut sebagai syaitan. Itu kalau makan tangan kiri. Berarti setan itu punya tangan. Tangannya juga dua, kanan dan kiri setan. Kalian kan belum pernah lihat setan. Saya beritahu setan itu punya tangan ya. Meskipun saya juga belum pernah lihat setan, tapi Nabi memberitahu bahwa setan itu punya tangan. Dan tangannya juga ada tangan kanannya, ada tangan kirinya. Kalau disebut ada kiri berarti ada kanan. Jadi setan punya tangan. Kalau makan setan itu begini. Ini setan, tangan kiri. Biar kamu nggak sama dengan setan, maka kalau makan tanganlah kanan, pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Nah, siapa di antara kalian yang punya kebiasaan buruk makan tangan kiri, tinggalkan, karena itu sama dengan setan, makan dengan tangan kiri tersebut. Ya, ini juga menunjukkan setan itu juga makan sama dengan manusia. Kalau malaikat dia tidak makan, dia tidak minum. Tapi kalau setan itu dari bangsa jin, dia makan juga minum. Dan dia juga punya tangan seperti halnya manusia. Hanya saja dia makannya dengan tangan kiri. Maka harus diwaspadai, jangan mengikuti setan. Yang terakhir, wa an Abi Qatadah, nanggung ini tinggal satu. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian itu minum, maka jangan bernafas di dalam wadah 3 kali. Muttafaqun alaih. Li Abi Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhu manahwu wa zada wa yanfukh fihi wa yanfukhulan nyebul fihi ing dalam ina wa sahahahu at-Tirmidzi. Ini adab dalam makan dan minum. Makan juga minum. Itu jangan bernafas dalam wadah. Bernafas itu misalnya ini gelas, ini gelas. Kemudian dia minum, bernafas di situ, bernafas di dalam wadah atau dia meniupnya. Meskipun untuk biar misalnya panas, biar dingin, jangan ditiup. Itu sunnahnya, makruh jika dilakukan seperti itu. Kan kebiasaan kita
kalau makan atau minum misalnya masih panas, pengen cepat, maka terus disebul. Nah, disebul itu ditiup. Nah, ditiup biar maksudnya ditabrid agar cepat dingin. Itu tidak sebaiknya dilakukan. Kenapa? Ya nanti bisa mengotori makanan itu atau air itu, bisa jadi ada sesuatu yang jatuh di situ dari mulut kamu. Nah, iya kan? Mungkin ada sesuatu yang apalagi mulut kamu kotor, kemudian kamu nyebol, nanti ababnya kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam air itu kan jadi jorok. Nah, jadi jorok, jadi kotor apa namanya makanan atau airnya tersebut. Jadi kalau panas ya ditunggu dulu, sabar. Nanti kalau sudah mendingin baru makan. Nah, bukan kemudian malah ditiup. Itu nanti hukumnya makruh. Tapi kalau meniupnya itu di luar, bukan ditiup. Nah, namanya bernafas di luar itu justru sunnah. Jadi kalau minum kemudian di luar, bukan di sini. Nah, minumnya kan misalnya 3 kali, kemudian ini bernafas di luar, itu justru sunnah. Tetapi kalau sambil di tiup dan sambil bernafas di situ, nah, maka itu sesuatu hal yang tidak selayaknya dilakukan, hukumnya makruh. Nah, ini adalah adab-adab di dalam makan yang juga kita harus perhatikan. Karena kalau nggak diperhatikan kita juga nggak mengamalkannya. Ini kan hal-hal yang ringan, kita akan bisa mengamalkannya apabila kita membiasakannya. Kalau kita sudah terbiasa, maka itu sesuatu hal yang tidak sulit. Apa sulitnya makan yang lebih dekat dengan tangan kanan, membaca basmalah? Nggak ada hal-hal yang berat dari adab-adab makan ini. Tapi bagi mereka yang nggak perhatian, maka mereka bisa melanggar adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.